Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tori Ramdhani, NIM 1412300144 dengan nomor absen 30. Sini saya akan menjelaskan tentang metode skor dan AHP sebagai pengukuran kinerja supply chain manajemen pada pabrik gula ngapel karap, metode penelitian kelas S. Ini nama saya. Selanjutnya, latar belakang. Di sini saya akan menjelaskannya dengan singkat. Supply chain management merupakan sistem yang menghubungkan seluruh aktivitas mulai dari pemasok, perusahaan hingga konsumen agar proses produksi berjalan dengan lancar. Pada musim giling tahun 2022, PG Gempol Kerap menargetkan pengolahan tebu sebanyak 89,67 ton dengan hasil produksi gula sebesar 72.130 ton. Namun perusahaan ini mengalami berbagai kendala seperti keterlambatan pengiriman bahan pembantu proses, yaitu kapur, belerang asam fosfat, formulan, dan saustika soda. Permasalahan tersebut menyebabkan proses giling sempat berhenti sehingga target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja supply chain manajemen agar proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien pada musim giling berikutnya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja supply chains pabrik gula Ngabekara menggunakan metode skor dan AHP. Melalui penelitian ini dapat diharapkan diketahui tingkat performa setiap proses dalam rantai pasok, menentukan bobot prioritas setiap indikator kerja, mengidentifikasi indikator yang masih memiliki performa rendah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlangsungan proses produksi. Ini landasan teorinya secara singkat SCM yaitu sistem yang mengintegrasikan aktivitas perencanaan, pengendalian bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan agar produk dapat tersedia dengan kualitas jumlah waktu dan biaya yang tepat. Ya, terus di sini ada juga model score yang memiliki 6 proses inti yaitu plan, source, make, deliver, return, and enable. Penilaian dilakukan menggunakan 5 atribut kinerja yaitu reliability, responsive, agility, cost, dan access management. Sedangkan metode HP digunakan untuk menentukan tingkat para kepentingan atau bobot proses dari setiap proses dan indikator berdasarkan penilaian para ahli. Terus selanjutnya ini beberapa metode skor, metode AHP, dan metode uji konsistensi HP. Ini kalau yang metode skor ini digunakan untuk mengukur performa rantai pasok berdasarkan 6 proses utama yaitu tadi plan, source, make, deliver, and retro, and enable. Rumusnya itu S norm sama dengan S1 min S min dibagi S max N dikurangi S min dikali 100. Kalau metode AHP, metode ini digunakan untuk menentukan bobot prioritas dari setiap indikator kinerja melalui matriks perbandingan berpasangan. Rumusnya W sama dengan sigma normalisasi dibagi N. Rumus eigenvalue la sama dengan perkalian matriks dan perkalian matriks dibagi bobot. Kalau uji konsistensi AHP, agar hasil pembuatan dapat digunakan, maka dilakukan pengujian konsistensi menggunakan konsistensi indeks dan konsistensi ratio, yaitu berikut rumus konsistensi indeks dan konsistensi ratio. Iya, jadi kan gimana? Karo. Ya, dan sistem mendukung menjadi aspek paling penting dalam rantai pasok perusahaan. Selanjutnya diikuti proses deliver dan rate masing-masing sebesar 0,19, max sebesar 0,15, short sebesar 0,14, dan plan sebesar 0,13. Hasil pembuatan dinyatakan konsisten karena memperoleh nilai konsistensi rasio CR sebesar 0,037 yang lebih kecil dari batas maksimal 0,01 sehingga hasil penilaian layak digunakan dalam pengambilan keputusan.
Hasil pengukuran kinerja skor. Berdasarkan hasil pengukuran baik menggunakan metode skor masih terdapat beberapa indikator yang mengukur nilai di bawah standar eksternal nilai 90. Indikator tersebut meliputi forecast accuracy, berhasil prediction resource or derived on time or derived damage free, schedule achievement, product cycle time, ship product cycle time, current delivery volume, customer return order cycle time, current deliver return volume, manage production perform cycle time, serta production inventory dan overhead cost. Indikator-indikator tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan pengelolaan biaya perusahaan sehingga memerlukan perbaikan. Hasil kinerja supply chain management. Hasil integrasi metode skor dan AP menghasilkan nilai akhir kinerja supply chain manajemen package sebesar 84,26 pada skala 0 sampai 100, sehingga termasuk dalam kategori good. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum strategi pasok perusahaan telah berjalan dengan baik, namun belum mencapai kategori excellent karena masih terdapat beberapa indikator yang memulai nilai rendah. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan peningkatan pada indikator-indikator yang memiliki performa kurang optimal agar target produksi dapat tercapai secara maksimal. Ya, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini membuktikan bahwa metode SCOR mampu mengukur kinerja supply chain manajemen secara menyeluruh, sedangkan metode AP dapat menentukan tingkat prioritas indikator berdasarkan bobot kepentingannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok PK kerap memperoleh nilai 84,62 dengan kategori good, sehingga perusahaan masih perlu melakukan perbaikan pada indikator yang nilainya di bawah 90 agar kinerja rantai pasok menjadi lebih optimal pada periode produksi berikutnya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.